group wanna practice to you how about use kit experiment in junior high school. So my name is Vidya Ramadana Putri with my number ID 2131040 and my partner. My name is Nurmiati Fitri with ID number 2123-1084. And my name is Gracia Azatai. My study number 2123-1126. Kit materi dan perubahannya terdiri dari 34 komponen yang disusun pada 2 tray dudukan alat dan dikemas dalam kotak plastik yang kokoh. Di dalamnya terdapat buku panduan contoh-contoh percobaan dan aktivitas praktikum, serta tata letak penyimpanan kit materi dan perubahannya. Berikut ini adalah peralatan yang ada dalam kit materi dan perubahannya. Tabung reaksi digunakan sebagai tempat untuk mereaksikan 2 larutan atau lebih. Gelas kimia digunakan sebagai wadah untuk zat-zat kimia pada saat melakukan praktikum. Nah, gelas kimia dapat juga digunakan sebagai wadah untuk memanaskan zat kimia. Spatula terbuat dari stainless steel. Kedua ujungnya berbentuk seperti sendok dan digunakan untuk mengambil zat padat dari dalam botolnya. Silinder ukur digunakan untuk mengukur volume cairan dan bukan tempat untuk melarutkan. Nah, silinder ukur ini tersedia dalam berbagai ukuran volume. Di kit materi dan perubahannya terdiri dari ukuran volume 10 mili dan 40 mili. Kaki 3 terbuat dari batang besi dan digunakan sebagai penyangga. Pipet tetes terbuat dari kaca dengan ujung karet. Pipet tetes digunakan untuk memindahkan beberapa tetes zat cair. Termometer digunakan untuk mengukur suhu larutan. Berisi alkohol dengan skala pembacaan -10 sampai 100 derajat Celcius. Pipet ukur digunakan untuk mengukur dengan teliti volume berbagai zat cair. Pipet ini dilengkapi dengan skala dan tersedia dalam berbagai ukuran volume. Corong digunakan untuk menyaring zat. Nah, sebelum melakukan penyaringan di dalam corong, diletakkan kertas saring. Labu volumetrik digunakan untuk membuat larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Bakar spiritus atau pembakar bunsen yang merupakan alat laboratorium yang menghasilkan nyala api gas tunggal yang biasa digunakan untuk pemanasan dan pembakaran. Selanjutnya yaitu klem universal yang biasanya digunakan untuk memegang alat-alat gelas. Dipasang pada boss head yang telah terpasang pada batang statif. Batang statif atau standard yang merupakan batang logam yang terbuat dari stainless yang dipasang pada dasar statif dan kaki statif memiliki panjang 500 mm, memiliki panjang 250 mm. Selanjutnya, kawat kasa yang biasanya digunakan sebagai alas bagi alat-alat gelas pada saat melakukan pemanasan di atas kaki 3. Kaca arloji yang biasanya digunakan untuk menyimpan zat yang akan dikeringkan atau dapat juga digunakan sebagai wadah zat padat saat penimbangan. Stopwatch analog yang biasanya digunakan untuk membantu penghitungan waktu beberapa reaksi kimia, misalnya dalam penentuan laju reaksi. Selanjutnya yaitu kaki statif atau stand foot, di mana merupakan penyangga statif yang dihubungkan dengan dasar statif atau stand base menggunakan batang statif pendek dan panjang. Klem boss head yang dipasang pada batang statif yang digunakan untuk memegang klem. Selanjutnya, lumpang dan alu yang terbuat dari porselen yang biasanya digunakan untuk menghancurkan dan menghaluskan zat padat yang masih berbentuk bongkahan. Selanjutnya, botol cuci yang digunakan untuk membilas atau mencuci alat-alat gelas seperti buret, tabung reaksi, dan gelas kimia. Dapat juga digunakan untuk pembuatan larutan yang biasanya diisi dengan air suling. Pipet filler
yang biasanya digunakan untuk memompa cairan agar masuk ke dalam pipet volumetrik atau pipet ukur. Pengaduk merupakan batang kaca yang digunakan sebagai pengaduk. Salah satu ujungnya pipi dan dapat digunakan sebagai sendok. Yang terakhir yaitu dasar statif atau stand base, di mana merupakan dudukan untuk memasang batang statif atau stand rod. Baiklah, pada praktikum kali ini kita akan melakukan cara membuat larutan dari bahan dasar berupa padatan. Yuk saksikan. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada spatula, ada pipet tetes, ada batang pengaduk, ada kertas saring, ada corong, ada beaker glass, ada aquades, ada NaOH, ada botol reagen, ada labu volumetrik, neraca, dan yang terakhir yaitu kaca arloji. Pertama, timbanglah NaOH sebanyak 4 gram, kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia. Tambahkan sedikit aquades ke dalam gelas kimia, kemudian aduk NaOH hingga melarut. Baiklah, setelah larut, kita masukkan larutan tersebut ke dalam labu volumetrik yang berukuran 100 ml dengan bantuan corong dan disisipkan bantuan kertas saring ke dalam mulut labu volumetrik dan corong tersebut. Setelah itu kita tambahkan aquades ke dalam labu volumetrik hingga 100 ml. Selanjutnya kita tutup dan kita aduk larutan tersebut hingga homogen. Setelah homogen, kita masukkan ke dalam botol reagen, kemudian kita beri label pada botol reagen tersebut. Nah, inilah hasil saya. Oke.